guys, di sini saya akan membahas tentang investasi Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah kalian tahu investasi itu apa? Sini biar saya jelasin. Investasi menurut pasal 63 tahun 2019, investasi pemerintah didefinisikan sebagai penempatan dana atau aset keuangan dalam jangka waktu panjang untuk investasi, bisa dalam bentuk saham ataupun surat utang. Gunanya untuk memperoleh manfaat dari segi ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya. Ngomong-ngomong tentang investasi, kamu sudah tahu belum investasi ada apa aja? Sini biar saya jelasin. Ada 6 jenis investasi yang bikin kamu cuan. Yang pertama, emas. Investasi klasik ini yang nilainya pasti bertambah setiap tahunnya. Biar aman, jangan lupa ya, simpan di berangkas untuk penyimpanannya ya. Atau kamu juga bisa menyewa deposit box di bank. Selanjutnya, yang kedua, yaitu properti, yang mana investasi ini merupakan investasi jangka panjang. Kamu harus menahannya cukup lama jika kamu ingin mendapatkan return yang besar. Kamu bisa beli tanah, dan bahkan kamu bisa membangun properti loh di atasnya, dan kamu bisa menyewakannya kepada orang lain, dan supaya kamu bisa mendapatkan uang tiap bulan bahkan tiap tahunnya secara rutin. Tapi ingat, kamu harus selalu melakukan perawatan kepada propertimu secara rutin. Berikutnya, yang ketiga, yaitu deposito. Deposito ini hampir sama loh dengan menabung, tapi bedanya dana yang kamu berikan ke bank tidak bisa diambil dengan jangka waktu tertentu ataupun tenor tertentu. Tenornya bisa bermacam-macam loh. Ada yang 3-12 bulan, bahkan ada yang sampai 24 bulan loh. Tapi bunganya juga lebih banyak dibandingkan dengan menabung. Buat kamu yang tidak buru-buru untuk memakai duitnya, bisa loh melakukan investasi ini. Yang keempat, saham. Mungkin investasi ini sudah sangat familiar ya di telinga teman-teman sekalian. Return dari investasi ini adalah dividen ataupun kenaikan harga dari saham itu sendiri. Saat ini kalian juga bisa kok jual beli saham. Dengan mudah kalian bisa mencarinya di berbagai aplikasi yang banyak digunakan di berbagai platform. Instrumen ini memang sangat potensial, tapi ingat, pahami terlebih dahulu sebelum memilihnya. Kamu juga bisa kok mencari informasi di berbagai media, baik website, media sosial, dan lainnya. Yang terpenting tetap harus terpercaya ya. Yang kelima, yaitu reksadana. Mudahnya, kalian akan menyetorkan uang kepada penyedia jasa reksadana, yang mana kemudian uangnya akan dikumpulkan kepada investor lainnya dalam satu wadah. Kemudian investasi tersebut akan digabungkan menjadi portofolio. Investasi ini cocok loh untuk kamu yang masih pemula. Tapi tetap pastikan ya untuk memilih produk reksadana yang sesuai dengan profil, resiko, dan juga kebutuhan, dan juga sesuai dengan preferensi pasar yang kamu inginkan. Yang terakhir ada obligasi pemerintah. Mungkin investasi ini tergolong kepada yang paling aman karena risikonya yang rendah. Jenisnya ada banyak loh, seperti ORI, SUKU, SBR, dan lainnya. Karena jenisnya yang ditawarkan dalam waktu tertentu. Jadi pastikan ya bahwa kamu selalu update dalam informasinya. Sebaiknya sebelum kalian berinvestasi, kalian harus mempertimbangkan banyak hal seperti pendapatan, kebutuhan, dana darurat, dan pengetahuan yang cukup dalam investasi yang akan kamu pilih.
Jangan terburu-buru ya, karena jika kamu terburu-buru dan tidak memilih jalan yang cermat, bukannya kita untung, malah buntung deh. Nah, selama 10 tahun belakangan ini, apa sih wujud nyata yang dilakukan pemerintah terhadap uang kita? Pertama-tama kita pergi ke Sumatera dulu ya, lewat TTTS ya. Saat ini hampir seluruh Sumatera terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 583 km. Pemerintah selanjutnya tampaknya akan terus melanjutkan proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera dengan total investasi sebesar 112 triliun rupiah. Jadi, selain hemat biaya, hemat waktu juga. Nah, sekarang kita pindah ke Jakarta. Sudah tahu belum? Sudah tahu belum kalau LRT ini juga dibiayai oleh APBN, yang mana pemerintah sangat memperhatikan rakyatnya supaya tidak mengalami macet dan sampai dengan cepat ke tujuannya, yang mana LRT ini sangat berarti bagi masyarakat yang dalam perjalanan menuju ke tempat yang jauh, yang mana guna LRT ini untuk memotong jarak tempuh yang jauh untuk dituju. LRT ini juga dibiayai oleh APBN dengan investasi sebesar 18 triliun rupiah. Proyek ini telah menghubungkan 18 stasiun yang telah menghantarkan 4,5 juta penumpang di Jakarta. Transportasi sudah. Sekarang kita bahas ke rumah. Di beberapa kota, pemerintah telah menyalurkan lebih dari 1 juta rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Total investasinya ya mencapai triliunan lah. Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, total investasinya mencapai 84 triliun rupiah. Nah, pernah kebayang gak bahwa teman-teman sekalian hidup di dalam satu rumah yang gak ada listriknya? Selama 10 tahun ini, pemerintah aktif menyalurkan listrik hampir ke 70.000 desa dengan total 80.000 pengguna listrik. Nah,
Dari teori yang telah saya paparkan sebelum ini, kita dapat mengetahui bahwa selama 10 tahun terakhir ini, bahwa pemerintah sangat aktifkan menyalurkan listrik ke seluruh desa dengan hampir ke 70.000 desa dengan total 80.000 pengguna. Sekarang anak-anak dan bahkan mahasiswa sekalipun tidak perlu lagi yang namanya gelap-gelapan, apalagi yang namanya belajar. Termasuk apalagi dalam hal belajar. Kita tidak perlu lagi takut pada saat malam hari, karena hampir di seluruh Indonesia sudah ada yang namanya listrik. Ternyata pemerintah bukan hanya membangun listrik saja loh. Selain listrik, pemerintah juga telah membangun 12.000 km kabel serat optik lintas pulau, di mana di kawasan tersebut terdapat di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar. Harapannya biar komunikasi kita tidak terhalang jarak dan waktu. Dengan banyaknya proyek infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah, kebayang nggak betapa banyaknya tenaga kerja yang diserap supaya tidak terjadinya pengangguran lagi di Indonesia. Infrastruktur listrik adalah untuk memastikan akses energi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Ini membantu mengatasi kendala jarak dan waktu dalam distribusi listrik, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pasokan listrik yang stabil. Dengan adanya infrastruktur yang baik, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Dari sini kita dapat belajar ya, bahwasanya di balik keacuhan pemerintah kepada rakyatnya, ternyata pemerintah juga memikirkan ya kepentingan rakyatnya, bukan hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Walaupun banyak pejabat yang menggunakan dana pemerintahan kepada hal yang tidak baik, tetapi di sisi lain kita dapat mengambil sisi positifnya, bahwa mereka tetap memikirkan keadaan kita sebagai rakyat, yaitu wakil dari mereka, bahwasanya mereka tetap mendirikan infrastruktur dan juga mendirikan listrik ke desa-desa supaya rakyatnya menjadi sejahtera dan juga aman dan damai.